Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Cebri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Asia dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada untuk saudara-saudaraku di mana saja berada, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dan termasuk Jakarta, Jakarta Selatan sekitarnya. Kembali kepada salah satu adik yang ada di kota Blok M, Jakarta Selatan. Beliau menuturkan minta dijelaskan kembali tentang masalah hubungan seksual pada zaman Nabi, baik yang baik maupun yang buruk. Memang kebetulan saudara Adi, ya sebelumnya saya terima kasih atas bergabungnya Anda dan telah menyimak. Tempo hari saya membuat konten yang hubungan dengan masalah Nabi, masih satu jalur ya, tentang mengenai pengobatan cara Nabi. Memang saya singgung tentang masalah hubungan seksual cara Nabi yang baik dan yang buruk seperti apa, karena itu hanya sebagai tambahan saja. Memang saya punya kenyataan ingin melengkapi khusus dengan konten sendiri supaya lebih update dan lengkap ya. Kembali kepada saudara-saudaraku di mana saja berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saudara Adi yang telah mengirimkan atensi di mana adanya Radio RS yang ada. Sesuai dengan pertanyaan Anda mengenai hubungan seksual ya, sejarah Nabi, bahwa Nabi bersabda, hubbiba ilayya min dun yakumun nisa'u wati bahwasanya aku diberi kecintaan ya, aku diberi kecintaan terhadap di duniamu, yaitu berupa wanita-wanita dan wangi-wangian. Senggama atau hubungan seksual bagi mereka yang beristri atau kawin adalah termasuk dalam masalah penting menurut ajaran kedokteran Nabi. Senggama telah diketahui membawa kesehatan, bahkan menimbulkan kegembiraan dan kelezatan. Dan soleh. Dan untuk melahirkan keturunan yang soleh, yang sehat dan yang soleh sesuai dengan kehendak Allah. Adapun orang-orang yang selalu membendung air maninya, maksudnya tidak kawin, sedangkan yang bersangkutan tidak impoten bagi laki-laki dan tidak virginitas atau dingin bagi wanita, maka dikhawatirkan menderita penyakit tekanan darah, saraf urat, atau pemarah, gila, atau kesurupan, dan lain sebagainya. Dan walaupun demikian, terlepasnya air sperma atau mani itu bagi mereka yang tidak kawin dapat terjadi dalam mimpinya, sedangkan bagi orang-orang yang tidak beristri itu bisa saja menimbulkan gangguan yang diharapkan, seperti syarafnya atau syahwatnya menjadi lemah, timbul kesedihan secara tiba-tiba, gerak tubuhnya menjadi kaku dan badannya terasa dingin atau virginitas. Hal tersebut setelah tidak dibenarkannya dalam Islam melakukan onani atau masturbasi apabila berzina, orang yang tidak beristri telah ditetapkan oleh syariat untuk memalingkan pandangannya dari wanita-wanita agar tidak terjun dalam pergaulan yang amoral. Dan lebih-lebih lagi bagi mereka yang beristri, karena itulah perkawinan termasuk dalam anjuran Islam karena akan memberikan manfaat dunia akhirat. Dalam satu hadis Nabi bersabda yang artinya, aku sabar terhadap makanan dan minuman, akan tetapi aku tidak sabar terhadap wanita-wanita. HR Ahmad. Maksudnya Nabi sendiri menyayangi atau menyenangi perkawinan ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya aku mengawini wanita-wanita tidur, bangun, berpuasa dan berbuka, maka barang siapa yang membenci akan sunnahku, perbuatanku, maka dia bukanlah dalam golonganku. HR Bukhari. Nabi menganjurkan yang demikian terhadap mereka yang mampu, yang dapat bertanggung jawab, yang tidak impoten dan yang ingin menjaga kelaminannya dari noda dan dosa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan agar mereka yang tidak
beristri itu untuk berpuasa. Lihat HR Bukhari Muslim. Yang maksudnya agar mengendalikan dirinya atau nafsunya dari melakukan perbuatan yang haram atau maksiat seperti terancap ya atau merancap onani masturbasi. Telah dianjurkan oleh Nabi pula agar setiap laki-laki muslim mengawini gadis-gadis muslimat yang baik lagi beragama Islam. Sedangkan calon istri yang baik yaitu yang dapat mengembirakan suaminya, taat jika diperintah dan tidak menyeleweng dan menjaga harta suami. HR Nasai. Nabi juga menganjurkan untuk mengawini wanita yang beranak atau peranak yaitu tidak mandul. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Makil bin Yasar yang menyatakan telah datang seorang laki-laki pada Nabi Muhammad SAW dengan berkata, aku telah menemukan seorang wanita bangsawan atau elit yang cantik tetapi mandul. Bolehkah aku mengawininya? Nabi menjawab, jangan. Kemudian orang tersebut menemui Nabi yang kedua kalinya dan dilarangnya. Kemudian datang lagi yang ketiga kalinya. Lantas Nabi bersabda, Nazawwajul waduda walud fa inni mukatsirun bikum. Yang dimaksud oleh Nabi mengatakan, kawinilah wanita yang penyayang dan peranak. Sesungguhnya aku bersama kamu yang banyak. Ini diriwayatkan oleh HR Abu Daud. Dan Nabi menganjurkan agar sebelum terjadinya senggama antara suami istri hendaknya didahului permainan atau cemburayu dan ciuman. Karena dengan demikian akan menimbulkan kebaikan bagi mereka berdua. Dan menurut riwayat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang terjadinya senggama sebelum adanya permainan atau cemburayu. Ini sebuah hadis ya. Dan sesudah selesai senggama maka telah diwajibkan untuk mandi dan berwudu yang akan digunakan untuk sholat. Karena yang demikian akan menimbulkan satu kebaikan, kekuatan, dan kesehatan. Cara melakukan hubungan senggama seksual ini ada 9 macam cara ya. Yang pertama boleh dilakukan setelah makan dalam perut tercerna. Keadaan udara tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Senggama sebaiknya dilakukan jika nafsu syahwat telah melonjak atau memuncak. Yang keempat, keadaan pikiran tenang dan tidak kacau. Yang kelima, dalam melakukan hubungan senggama tidak boleh berlebih-lebihan. Yang keenam, tidak sebaiknya melakukan hubungan senggama terhadap wanita tua atau berusia lanjut, anak-anak, wanita yang tidak bersyahwat atau beriginitas. Wanita yang menunjukkan kebencian ataupun mukanya yang jelek. Karena itulah kedua belah pihak perlu berhias diri dan berwangi-wangian untuk menimbulkan perangsang dan orgasme. Yang ketujuh, larangan atau haram melakukan hubungan senggama ketika wanita ya dalam keadaan haid ya. Jadi dalam keadaan wanita haid kita tidak boleh berhubungan karena akan merusak kesehatan kedua belah pihak. Ini diterangkan oleh surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedelapan, larangan melakukan hubungan senggama pada dubur atau anus istri. Nabi bersabda, Allah SWT tidak akan melihat laki-laki yang menyetubui istrinya pada duburnya atau anusnya. HR Ahmad. Anus ataupun dubur istri dilarang disetubui karena yang demikian merupakan satu perilaku yang menyimpang dari tata cara hubungan senggama yang baik, sehingga akibatnya akan menimbulkan keburukan bagi suami istri tersebut, terkutuk oleh Tuhan dan termasuk perbuatan haram atau berdosa, karena telah di luar dari watak manusia yang baik yang dikhawatirkan bisa menimbulkan percekcokan antara dua belah pihak. Yang kesembilan, hubungan senggama yang baik dapat dilakukan pada malam hari dan hendaknya
tidur sesudah mandi dan berwudu menurut sunnah Nabi. Ini di sini dari HR Muslim ya. Dan dijauhilah banyak bergerak ataupun berolahraga sesudah bersenggama, karena yang demikian bisa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Demikianlah saudara pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, termasuk saudara ada yang ada di kota Jakarta Selatan, Blok M. Mudah-mudahan ini semua dapat menambah wawasan buat kita semua, sebagai menambah pengetahuan ilmu kita yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada perkataan baik sengaja tanpa sengaja, baik yang salah maupun yang salah, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf, karena waktunya saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, jauh seputar dunia lain, acara religi atau edisi religi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.